Pernah gak sih, kamu baru aja selesai doa khusyuk banget. Hati rasanya adem, tenang, berasa dekat banget sama Tuhan. Tapi pas lampu rumah mati, atau kamu harus ngelewatin lorong gelap ke dapur malam-malam, tiba-tiba bulu kuduk merinding. Detik itu juga rasa tenang tadi hilang. Kamu mulai ngebayangin ada sosok di pojok ruangan. Logika kamu bilang, Tuhan menjagaku. Tapi kaki kamu malah bilang, lari sekarang juga. Kenapa ya? Apakah iman kita yang palsu? Atau ada rahasia di balik cara kerja otak kita? Yuk, kita bedah fenomena takut setan versus percaya Tuhan dari sisi sains dan psikologi. Kita mulai. Oke, alasan pertama itu murni biologis. Di dalam otak kita ada bagian kecil namanya amigdala. Ini adalah sistem alarm kuno peninggalan nenek moyang kita jutaan tahun lalu. Dulu manusia purba harus takut sama kegelapan. Kenapa? Karena di sana ada harimau atau predator yang siap menerkam. Manusia yang penakut justru yang selamat karena mereka waspada. Masalahnya, otak kita itu sulit membedakan mana ancaman nyata kayak harimau dan mana ancaman imajiner kayak hantu. Jadi, pas kamu merinding, itu bukan tanda imanmu lemah. Itu cuma tubuhmu lagi cek ombak keamanan. Itu insting bertahan hidup yang murni fisik, bukan spiritual. Alasan kedua adalah soal imajinasi. Kita harus akui, konsep Tuhan itu bersifat abstrak dan spiritual. Kita tahu Tuhan Maha Melindungi, tapi kita nggak punya visualisasi fisik gimana bentuk perlindungan itu secara kasat mata. Beda cerita sama setan. Sejak kecil, kita dijejali visualisasi setan yang sangat detail lewat film horor. Wajahnya hancur, rambutnya panjang, suaranya ngeri. Arsip visual ini kesimpan rapi di otak kita. Jadi, pas suasana mencekam, otak kita lebih cepat narik file hantu yang visualnya konkret daripada konsep perlindungan Tuhan yang harus dicerna lewat perenungan. Makanya, adrenalin kamu naik duluan sebelum kamu sempat mikir logis. Selain itu, ada faktor konstruksi sosial. Ingat nggak pas kecil sering dibilang, jangan keluar maghrib, nanti diculik setan. Padahal tujuan orang tua kita baik, supaya kita masuk rumah buat ibadah. Tapi tanpa sadar, itu nanemin benih rasa takut di bawah sadar. Meskipun sekarang kita udah dewasa dan paham agama, anak kecil di dalam diri kita masih sering ngerasa takut sama kegelapan yang sama. Jadi, ini bukan soal kamu gak percaya Tuhan, tapi soal memori masa kecil yang belum sepenuhnya move on. Ayo goyang 80 juta. Kalau sama produk lana pendek gratis aja. Jadi, kesimpulannya, percaya Tuhan, tapi tetap takut setan itu sangat manusiawi. Itu adalah pertemuan antara jiwa yang beriman dan tubuh yang biologis. Gimana cara ngatasinya? Mulai sekarang, kalau kamu merinding, coba tarik napas. Sadari kalau itu cuma reaksi kimia bernama adrenalin. Bilang sama diri sendiri, kalau setan yang cuma makhluk aja serem. Bayangin betapa jauh lebih besarnya kekuatan Sang Pencipta yang lagi jagain aku sekarang. Ubah rasa takut itu jadi rasa kagum sama kekuatan Tuhan. Di bulan Ramadan ini, saat katanya setan dibelenggu, ini waktu yang pas buat kita ngelatih mental. Fokus sama ketenangan batin, bukan bayangan pikiran. Gimana? Kalian tim yang berani ke kamar mandi sendiri malam-malam? Atau tim yang harus nyalain semua lampu rumah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Gus Helm, selamat menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Sampai jumpa.